sendiri nih kan? Kalau sama anak kompak pasti, alhamdulillah karena kami cuma hidup berdua, jadi sebisa mungkin memanfaatkan waktu berdua, sebisa mungkin segala hal dikomunikasikan ya berdua, susah senang ya cari solusi berdua, itu aja sih. Tapi di tahun baru ini ada nggak sih resolusi yang ingin kamu capai? Honestly nggak ada sih, cuma ingin memperbaiki diri saja di umur saya yang sudah bertambah. Ingin menjadi ibu yang lebih baik buat anak saya, ingin menjadi sahabat yang terbaik buat teman-teman saya, yang menjadi kakak yang terbaik bagi keluarga saya, dan menjadi anggota DPR yang terbaik buat masyarakat yang merasa dan sudah memilih saya, mereka merasa sudah dipenuhi aspirasinya, mendapatkan manfaat dari apapun juga saya di DPR. Itu aja, nggak ada yang lain. Lagi ada PR apa nih Teh di DPR? Karena kebetulan saya sekarang di Komisi 1, PR yang paling utama tentu berantas judol ya. Berantas judol, berantas hal-hal dampak daripada pinjol terhadap anak-anak muda yang ingin shortcut untuk mendapatkan anggaran, tapi mungkin mereka belum punya pekerjaan. Itu kan juga harus dipikirkan bersama. Bagaimana kita kalau dengan itu PR yang paling utama. PR yang lain adalah bahwa hari ini insya Allah kita atau sama besok ya, kita akan rapat terkait dengan revisi Undang-Undang Penyiaran yang ketiga. Itu PR di Komisi 1. Selebihnya sih penguatan kewenangan TNI, tugas-tugas TNI, dan infrastruktur ataupun fasilitas yang mendukung TNI untuk bisa menjaga kedaulatan kita bersama dengan Menhan dan juga tentu bersama dengan Menlu. Saat ini Menlu juga terlibat di dalam TKI yang kemarin terjadi penembakan. Ini juga menjadi PR kita bagaimana Menlu bersama Menteri pekerja imigran gitu kan ya, perlindungan pekerja imigran itu juga bisa berkolaborasi, itu menjadi PR kita di Komisi. Nah, kemudian ini katanya anak mau kuliah di luar negeri, mau tinggal di sana Insyaallah, juga gitu. Cita-citanya memang begitu, saya hanya bisa mengamini, semoga Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan dia untuk bisa mudah dapat beasiswa, mudah dapat pekerjaan, ini apapun lah yang terbaik. Saya nggak bisa ngatur hidupnya karena zamannya berbeda, keinginannya juga tentu berbeda, dia punya visi misi sendiri. Buat saya yang terpenting dasar agama tidak pernah dia tinggalkan karena dia akan menyelamatkan dia di sana. Iya, gimana? Saya selalu care dengan siapapun yang sayang dengan saya. Saat ini mungkin karena Ruben sendiri gitu ya. Ruben itu sebetulnya dari dulu juga memang selalu kalau dia lagi ada sesuatu yang ingin dibicarakan, dia akan selalu berkomunikasi intensif gitu. Kalau lagi happy, selama dia baru mau menikah, dia cerita dia sudah menikah, selamatan rumahnya saya juga hadir. Acara-acara saya yang bersifat privat gitu ya, saya tidak mengundang banyak orang, biasanya ada Ruben, ada Kak Ivan gitu, selalu hadir, ada Alia Rohali pasti gitu ya. Jadi menurut saya tidak bisa mengontrol siapapun yang menginterpretasikan kedekatan kami. Yang penting segala sesuatu yang bisa saya kontrol lah yang saya lakukan yang terbaik untuk menjadi orang yang alhamdulillah dipercaya Ruben, untuk bisa mendengarkan, terbaik memberi energi positif, terbaik bisa membuat dia bahagia. Itu kan menurut saya juga alhamdulillah ya. Mendapat kepercayaan dari dia juga itu saya alhamdulillah. Nggak banyak orang yang mau bercerita tentang perjalanan hidupnya yang mungkin membuat dia tidak nyaman, atau bagaimana dia ingin memperbaiki diri, bagaimana memandang positif masa depannya. Menurut saya itu juga tidak, alhamdulillah lah saya mendapatkan itu. Jadi kalau ditanya apa sih saya nggak sih sama Ruben, dia tentu karena Ruben juga care, sayang. Saya nggak tahu lah bentuknya apa, mau orang menginterpretasikan apa, saya kan nggak bisa kontrol. Yang saya bisa kontrol, saya menyayangi orang-orang yang juga peduli kepada saya, sayang kepada saya, sayang kepada putri saya. Ruben adalah orang yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan anak saya selama dia di SMA, pada saya jadi pesantren, untuk kegiatan-kegiatan charity. Apa ya, intinya gini, saya tidak bisa mengontrol orang dari mulai komentar dan membuat cerita, dari yang paling mendukung sampai yang paling muak atau sebel sama saya. Yang mangga, buat saya mah yang penting doa yang baik, alhamdulillah, semoga menjadi kebaikan juga bagi yang mendoakan. Kalau yang nggak suka sama saya gitu ya, pokoknya apapun gitu ya, haters lah, ya semoga jadi penghapus dosa buat saya, udah itu aja. Tapi ngerasa risih nggak sih Teh untuk Kenapa dijodoh-jodohkan? Mungkin karena saya sendiri ya. Alhamdulillahnya mungkin orang udah nggak sabar pengen ngelihat saya sama siapa kali gitu ya. Saya juga nggak tahu sama siapa, karena saya sendiri tidak pernah apa ya disebutnya ngoyo gitu ya, ngoyo untuk
pokoknya tahun ini saya harus kawin, pokoknya tahun ini saya harus cari pacar, kalau enggak nanti diomongin orang terus. Enggak juga, fokus saya ya memperbaiki diri, bisa memberikan manfaat pada orang. Itu aja sih yang terpenting menurut saya. Jadi Misalkan nantinya dengan Kak Ruben ada saya nggak tahu nantinya. restunya dari anak sendiri gimana? Anak saya tahu prinsip saya seperti apa. Kita ini tipe orang, kami diajarkan untuk bisa menjalani apa yang bisa kita jalani hari ini, berharap yang terbaik esok, berniat dan berencana berbuat baik. Ujungnya seperti apa, cuman Allah yang tahu, tawakal. Tapi kan harus ikhtiar katanya. Iya, makanya ikhtiar saya adalah selalu sesuai dengan syariat Islam. Jalan Anak udah setuju. kalau masalah setuju kan tadi saya udah bilang. Iya. Jadi kalau saya itu nggak yang setuju nggak setuju nggak. Hidup saya itu nggak bisa juga kayak begitu gitu. Hidup saya itu yang penting menurut anak saya mungkin setuju karena dia udah kenal sama Ruben. Setuju apa? Setuju kami keluar, setuju saya mendengarkan, setuju saya mau menjadi teman yang berbagi, yang menyayangi dia pada saat dia sedang susah. Alhamdulillah. Mensupport dia apapun yang dia butuhkan. Alhamdulillah. Mungkin yang ketahuan adalah sama Ruben. Sebenarnya kita lakukan juga untuk orang-orang lain yang dekat dengan saya, tapi saya tidak expose karena bukan orang publik, bukan public figure gitu ya. Alhamdulillahnya gitu. Jadi mungkin anak saya kalau berbicara soal setuju, ya setuju aja orang kalau saya pergi. Sama ada anak saya juga kok. Berarti sekarang jauh lebih nyaman dan juga mungkin lebih. Saya selalu nyaman dengan siapapun. Gini, posisi saya itu adalah posisi orang yang kalau ada orang mau bersaudara dengan saya, ya alhamdulillah saya jalankan kebaikan. Kalau ada orang yang tidak mau bersaudara dengan saya nggak akan paksa. Dan saya juga tidak akan menyodorkan diri, ayo dong bersaudara sama gue bisa bantu lu dong. Enggak. Dengan siapapun. Dengan siapapun. Kalau ada orang yang nelfon, karena menurut saya ketika seseorang menelpon saya meminta kebersamaan gitu, itu pasti udah ditakdirkan oleh Allah, nggak dengan yang lain gitu. Jadi menurut saya hanya berusaha untuk berbuat baik, menjalani kebaikan-kebaikan ini supaya